Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama sekali kita sama-sama memanjatkan segenap puja dan puji serta syukur dengan sepenuh hati kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menebarkan cinta kepada alam semesta. Zat yang tidak pandang bulu mengasihi dan menyayangi. Tapi zat ini senantiasa dekat bersama kita. Jamaah yang berbahagia. Puji syukur ini tentunya sudah selayaknya kita implementasikan dalam bentuk berupaya semampu kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah SWT, untuk senantiasa berusaha beramal kebaikan tanpa mengharap balasan. Kenapa demikian? Karena di ayat Al-Quran sendiri kita diajarkan bahwa manusia lahir ke dunia ini hanyalah untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Bagaimana tabiat seorang hamba? Tentunya kita bisa belajar dari peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat beriringan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, Bapak Ibu, jamaah Perti dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa kembali di Perti Official ini dengan tema Perti Kurma, Percikan Tinta Kuliah Ramadan di Ramadan 1446 Hijriah ini. Pada kesempatan kali ini kami ingin ingatkan Bapak Ibu jemaah dimanapun berada bahwa puasa Ramadan itu adalah ibadah di mana ibadah itu sejatinya tidak bisa dilihat oleh manusia. Orang puasa atau tidak puasa, yang biasanya ibadah-ibadah lain seperti sholat, zakat, haji, bisa terlihat dari kasat mata. Tapi berbeda dengan puasa. Orang berpuasa, meskipun di rumah paginya orang sahur, atau dimanapun mereka berada, mereka sahur dan mereka berniat untuk berpuasa di hari esoknya. Namun ketika godaan-godaan di siang hari datang, mereka bisa saja berbuka puasa. Namun kembali pulang ke rumah mereka masing-masing, mereka masih bisa nyatakan mereka sedang berpuasa. Itulah salah satu yang membedakan ibadah puasa ini dari ibadah-ibadah lain. Karena puasa hanya yang bersangkutan saja yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam riwayat-riwayat yang umum kita ketahui bahwa puasa itu adalah ibadah di mana Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran atau pahalanya. Karena puasa itu penuh dengan misterius. Puasa itu penuh dengan rahasia. Puasa itu penuh dengan rasa. Kenapa demikian? Rahasianya yang tahu kita berpuasa atau tidak berpuasa hanya kita dan Allah. Kenapa penuh dengan ungkapan rasa demi rasa? Kita bisa merasakan bahwa orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang menahan dirinya dari segala macam godaan. Apakah godaan itu datang dari luar dirinya atau godaan itu datang dari dalam dirinya sendiri? Apa misalnya godaan yang datang dari luar dirinya? Mungkin sudah biasa kita lihat, kita sedang berpuasa, kita lewat pasar-pasar tradisional, kita lewat mal-mal,
meskipun sudah disiapkan tempat itu bagi orang-orang yang kebetulan tidak berpuasa, namun baunya tetap sampai ke penciuman kita. Bagaimana rasanya kita sedang berpuasa di panas terik matahari, orang lagi minum, yang minumannya barangkali memakai es, atau minumannya barangkali yang kita yakini akan menghilangkan dahaga kita di siang itu. Nah, mampukah kita melawan itu? Godaan puasa yang datang dari luar diri kita. Barangkali jawabannya mampu. Tapi bagaimana dengan godaan yang datang dari dalam diri kita masing-masing? Karena puasa itu bukan saja menahan dari makan, minum, dan berhubungan suami istri, tetapi ideal orang berpuasa itu adalah bisa mengendalikan hawa dan nafsunya. Bisakah kita tidak marah selama berpuasa? Bisakah kita tidak iri selama berpuasa? Bisakah kita tidak ujub dalam berpuasa? Bisakah kita untuk tidak merasa paling wah di tengah sahabat ataupun teman-teman kita? Itulah yang dilatih oleh puasa. Kenapa demikian? Karena manusia ini tak ada yang sempurna. Karena lahir dengan kelebihan, maka di situ pula kekurangan akan ada menyertainya. Dengan puasa orang tidak bisa sombong. Orang yang benar-benar berpuasa tidak akan merasa ujub. Orang yang benar-benar puasa tidak akan merasa dialah yang segala-galanya. Itulah fungsinya puasa Bapak Ibu jemaah. Mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu. Dengan latihan selama 30 hari itu, hari ke hari kita bisa introspeksi diri. Sehari pertama puasa, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, dan seterusnya. Apa kira-kira hasilnya atau apa dampaknya bagi kita masing-masing? Sudah barang tentu kita sendiri yang bisa menilainya, kita sendiri yang bisa mengetahui. Bagi orang yang tidak berpuasa misalnya, mudah saja untuk membohongi, mudah saja untuk mendustai lingkungannya, bahkan anak-anaknya, bahkan istrinya di lingkungan keluarganya terdekat. Habis minum misalnya, habis makan misalnya, bisa mulut dilelap lagi dengan kering, badan pura-pura letih dan lesu, nyampe di rumah dinyatakan masih berpuasa. Padahal di luar, di kantor, di tempat makan, mereka ini habis santap siang atau santap sore misalnya. Nah, tapi bagi orang-orang yang benar-benar berpuasa, dia bisa kendalikan itu dan bisa menahan itu. Makanya, sebagaimana ayat-ayat yang sering dibaca oleh para buya, para da'i, para ustadz di setiap berpuasa, ganjaran puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Dengan sebulan berlatihan, dengan sebulan training, insya Allah harapannya adalah ketika kembali atau ketika telah selesai melakukan training ini di akhir puasa nanti, la'allakum tattaqun itu atau tattaqun itu bisa diperoleh. Makanya lahir sebagai manusia-manusia atau sebagai umat-umat yang fitrah di hari Idul Fitrinya. Barangkali itu, mari sama-sama kita mawas diri, kita berusaha semampu-mampu kita untuk menahan diri, baik puasa godaan dari luar diri kita ataupun godaan dari dalam diri kita. Karena kata Nabi, perang fisik meskipun itu besar, itu membahayakan dan banyak tantangan, namun perang yang maha besar adalah perang melawan diri sendiri, perang melawan hawa nafsu. Itu saja. Sesungguhnya yang benar adalah datang dari Allah. Kekhilafan dan salah datang dari manusia, karena kami adalah manusia biasa. Perbanyak maaf, semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi kami pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.